Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Fajar Rashid Arman Sahrudin, NPM 005. Saya Aditya Bakti Saputra dengan NPM 016. Saya Dimas Prayogo dengan NPM 021. Kami di sini akan menjelaskan materi dengan judul Langkah Pengenalan Sosial Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup. Manusia sebagai makhluk sosial. 1. Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sama dan tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri. Sehingga dipastikan setiap manusia selalu melekat di dalam dirinya status yang tidak dapat dipisahkan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 2. Manusia sebagai makhluk sosial dalam artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan orang lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sebut sebagai makhluk sosial. 3. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih lemah daripada wujud sosial yang besar dan kuat. Kehidupan sosial kebersamaan, baik itu non formal atau masyarakat maupun dalam bentuk-bentuk formal atau institusi negara, dengan wibawanya wajib mengayomi suatu individu. Manusia sebagai sistem sosial. Masyarakat adalah sebuah kelompok manusia atau individu yang bersama-sama tinggal atau menetap di suatu tempat yang saling memiliki keterikatan atau hubungan. Hubungan yang dilakukan dalam lingkup masyarakat biasanya dilakukan secara teratur dan terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling melakukan interaksi dan membantu satu sama lain. Kemudian, pengertian masyarakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, Emile Durkheim, yaitu masyarakat adalah kenyataan objektif individu yang merupakan anggotanya. Yang kedua, menurut Karl Marx, yaitu masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegasan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomis. Menurut Max Weber, yaitu masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya dilakukan atau ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Selanjutnya, menurut Kunjaraningrat, yaitu masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Selanjutnya, menurut Mayer Polka, masyarakat adalah wadah segenap latar hubungan sosial yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok yang lebih kecil atau subkelompok. Nah, dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat dibedakan dalam pengertian natural dan kultural. Yang pertama, masyarakat dalam pengertian natural adalah komunikasi yang ditandai dengan adanya persamaan tempat tinggal atau the same geographic area, misalnya masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa. Yang kedua, masyarakat dalam pengertian yang keberadaannya tidak terikat oleh same geographic area, melahirkan hasil dinamika kebudayaan keberadaan manusia, misalnya masyarakat pelajar, masyarakat dan sebagainya.
Menurut Surjono Sukamto, ada ciri-ciri masyarakat pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. Yang kedua, sadar bahwa mereka suatu kesatuan. Selanjutnya, masyarakat sebagai suatu sistem dibagi menjadi yang pertama, yaitu sistem sosial. Sistem adalah bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga dapat berfungsi melakukan suatu kerja untuk tujuan tertentu. Sistem sosial itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh individu-individu satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan sosial. Struktur sosial mencakup susunan, status, dan peran yang terdapat di dalam susunan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antar status dan antar peran sosial. Di dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang mengatur atau yang pokok dan lapisan-lapisan sosial. Bagaimana sebetulnya unsur-unsur sosial itu terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat melalui proses sosial. Semua itu dapat dilakukan. Proses sosial itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antar bidang kehidupan dalam masyarakat dengan memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Menurut P. Lomis, masyarakat sebagai suatu sistem sosial harus terdiri atas 9 unsur sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan dan pengetahuan yang memiliki arti yaitu merupakan unsur yang paling penting dalam sistem sosial karena perilaku berlebihan. Yang kedua, tujuan. Manusia sebagai makhluk sosial dalam setiap tindakannya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah hasil akhir atas suatu tindakan dan perilaku seseorang yang harus dicapai, baik melalui perubahan maupun dengan mempertahankan keadaan yang ada. Anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang kebenaran. Yang ketiga, ada perasaan, yaitu keadaan jiwa manusia yang berkenan dengan situasi alam sekitarnya, termasuk di dalamnya manusia. Perasaan terbentuk melalui hubungan yang menghasilkan situasi kejiwaan tertentu yang sampai pada tingkat terjadi ketegangan jiwa yang tingkat atau pangkat. Selanjutnya, ada kekuasaan. Adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Apabila seseorang diakui oleh masyarakat sekitarnya, maka itulah yang disebut dengan kekuasaan. Selanjutnya adalah sanksi, yaitu suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah dan dapat pula berupa hukuman. Sanksi diberikan atau ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian ada fasilitas atau sarana, yaitu sebuah bentuk cara, jalan, metode, dan benda-benda yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu sendiri. Dengan demikian,
Fasilitas di sini sama dengan sumber daya material atau kebendaan maupun sumber daya material yang berupa ide atau gagasan. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap seluruh tatanan masyarakat agar mereka mempunyai inisiatif untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk melakukan pembenahan situasi dan kondisi dalam kehidupan mereka sendiri. Fahrudin berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menampung dan memandirikan masyarakat melalui 3 cara. Di antaranya adalah enabling, empowering, and protection. Pemberdayaan masyarakat mengenal 4 prinsip. Di antaranya adalah prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah better institution atau perbaikan kelembagaan, better business atau perbaikan usaha, better income atau perbaikan pendapatan, better environment atau perbaikan lingkungan, better living atau perbaikan kehidupan, better community atau perbaikan masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal berkenan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang fokus utamanya untuk menyalurkan kepedulian terhadap kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dalam hal ini, kegiatan sosial masyarakat bukan hanya tentang menjaga lingkungan alam saja, namun antara hubungan keharmonisan masyarakat akan saling berkaitan terhadap jenis kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan sosial masyarakat. Selain dapat dirasakan khalayak umum, banyak juga manfaat yang dapat dirasakan oleh seorang yang melakukan kegiatan sosial masyarakat. Di antaranya adalah memiliki pertemanan yang luas, akan lebih peka mengenai isu sosial dan kemanusiaan, lebih bisa menghargai hidup diri sendiri dan orang lain, dan dapat mengikis sifat egois. Contoh kegiatan sosial masyarakat: menyapa tetangga ketika berpapasan di jalan dengan nada yang ramah dan senyuman. Ronda malam bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Berpartisipasi dalam menyambut hari-hari besar. Melayat ketika ada tetangga yang meninggal sebagai bentuk rasa simpati. Kerja bakti membersihkan selokan dan jalan. Gotong royong membangun masjid bersama. Melakukan penghijauan dan penanaman kembali lahan yang gundul. Melakukan penggalangan dana untuk membantu korban musibah bencana alam atau yang sedang membutuhkan, dan masih banyak aktivitas sosial yang lainnya. Itulah materi yang dapat kami jelaskan. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.